مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Dr. Bunda Ira Suryani MSI dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor-faktor Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Saya Zalza Faradilah, NIM 0303192055. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Penghormatan dan penghargaan Islam terhadap orang-orang yang berilmu itu terbukti di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua itu ada faktor pendidikan Islam. Faktor-faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Di dalam ilmu pendidikan Islam kita mengenal beberapa macam faktor pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsep Islam tentang pendidikan. Dari sejak kehadirannya di muka bumi, Islam telah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, sehingga mampu mengubah pusat kebudayaan dan peradaban di dunia berpindah ke dunia Islam. Fitrah manusia terhadap agama adalah merupakan keinginan kepada hidup beragama dan merupakan salah satu sifat yang asli pada manusia. Dengan demikian, maka manusia pada dasarnya memanglah makhluk yang religius, yang sangat cenderung kepada hidup beragama. Itu adalah panggilan hati nuraninya. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, jasmani dan rohani, juga harus berlangsung secara bertahap. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi jasad, akal, kolbu, dan nafs. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangannya. Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik kepada titik optimalisasi kemampuannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Zaurah. Konsepsi Islam tentang anak. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. Berdasarkan berbagai penelitian,
maka diperolehlah kesimpulan bahwa anak berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Kecepatan perkembangan itu tidak merata. Adanya perbedaan pola perkembangan antara anak-anak dan adanya pola umum anak. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak, yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Demikian pula dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 30 disebutkan artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari ayat dan hadis tersebut, jelaslah bahwa pada dasarnya anak itu telah membawa fitrah beragama dan kemudian bergantung kepada para pendidiknya dalam mengembangkan fitrah itu sendiri sesuai dengan usia anak dalam pertumbuhannya. Demikian pula pentingnya peranan orang tua untuk menanamkan pandangan hidup keagamaan terhadap anak didiknya. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik menjadikan kegagalan dalam proses pendidikan. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik adalah: pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunianya sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen maupun dari faktor eksogen yang meliputi segi jasmani, intelijensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Keempat, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga. Kelima, peserta didik merupakan subjek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak sebagai objek pasif yang biasanya hanya mendengar saja. Keenam, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Tentang lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah lingkungan alam sekitar di mana anak didik berada, yang mempunyai pengaruh terhadap perasaan dan sikapnya akan keyakinan atau agamanya. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif bila mana lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan sekitarnya anak itu tidak memberikan pengaruh baik. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu mengalami pendidikan. Pengetahuan tentang lingkungan bagi para pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Adapun lingkungan yang dapat memberi pengaruh terhadap anak didik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama, lingkungan yang berpegang teguh kepada tradisi agama tetapi tanpa keinsafan batin, lingkungan yang mempunyai tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam lingkungan agama. Latar belakang pengenalan anak tentang keagamaan, salah satu tugas bagi seorang guru ialah menyiapkan anak agar dapat mencapai tujuan hidupnya yang utama, yaitu menyiapkan diri untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan terhadap anak didik akan agama ini, maka sejak kecil sebelum menginjak usia sekolah harus ditanamkan keagamaan. Sebab anak pada saat yang demikian ini adalah keadaan masih bersih dan mudah dipengaruhi atau dididik. Ia ibarat kertas putih bersih, belum ada coretan tinta sedikit pun. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, Majusi.
hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa anak yang telah membawa potensi keagamaan atau fitrah Islam, tanda-tanda keagamaan pada diri anak tumbuh terjalin secara integral dengan perkembangan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuruliza, NIM 0303 192052. Di sini saya akan melanjutkan pematerian terakhir, yaitu C. Ruang lingkup pendidikan perempuan. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut alat pendidikan. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut di samping sebagai perlengkapan juga merupakan pembantu mempermudah terlaksananya tujuan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu menuntun atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia kepribadian muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alat pendidikan ini harus searah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, alat atau media pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat-alat pendidikan terdiri dari bermacam-macam, antara lain keteladanan, perintah dan larangan, hukuman dan ganjaran. 1. Tingkah laku perbuatan atau teladan. Pendidikan melalui teladan merupakan salah satu teknik pendidikan yang efektif dan sukses. Pada umumnya, manusia memperlakukan figur identifikasi yang dapat membimbing manusia ke arah kebenaran atau memenuhi keinginan tersebut. Untuk itu, Allah mengutus Muhammad menjadi tauladan bagi manusia dan wajib diikuti umatnya. Pendidik selaku khalifah fil ard mengerjakan perintah Allah dan Rasul sebelum mengajarkannya kepada orang yang akan dipimpin. Yang kedua, anjuran dan larangan. Seorang muslim diberi Allah tugas dan tanggung jawab melaksanakan peserta didik amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan alat atau media dalam pendidikan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Suatu perintah akan mudah ditaati oleh peserta didik jika pendidik sendiri menaati peraturan-peraturannya, atau apa yang dilakukan pendidik sudah dimiliki atau menjadi pedoman pula bagi hidup pendidik. Sementara larangan dikeluarkan apabila si peserta didik melakukan sesuatu yang tidak baik atau membahayakan dirinya. Yang ketiga, ganjaran dan hukuman. Selain ganjaran, hukuman juga merupakan alat media pendidikan. Dalam Islam, hukuman disebut dengan iqab. Sejak dulu, hukuman dianggap sebagai alat media yang istimewa kedudukannya, sehingga hukuman itu ditetapkan tidak hanya di bidang pengadilan raja, tetapi juga ditetapkan pada semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.